Inilah sekumpulan nasihat Buya Hamka tentang sholat subuh. Jika subuhnya senantiasa dipelihara, itu tanda akan selamat dari neraka. Jika subuhnya tiada dia tinggal, Allah melindunginya dari segala arah. Jika subuhnya didahului dengan sholat sunnah, pasti seluruh dunia beserta isinya dia dapat. Jika subuhnya bergelap-gelap menuju musola, di kegelapan akhirat ia dapatkan cahaya. Jika subuhnya hingga awal zuha, isyraq, berwirid pula, mendapat pahala umrah dan haji sempurna. Namun jika subuhnya tiada dijaga, maka pada wajahnya tiada cahaya. Jika subuhnya sengaja terlupa, tanda imannya tiada bernyawa. Jika subuhnya terasa berat, tanda munafik sudah mendekat. Jika subuh tiada peduli, tanda iman menghampiri mati. Jika subuhnya tiada berjamaah, tanda hidupnya akan hilang barokah. Jika subuhnya tiada ke masjid, tanda imannya ada penyakit. Jika subuhnya selalu terlewat, tanda imannya semakin cacat. Jika subuhnya di akhir waktu, tanda imannya semakin kelabu. Jika subuhnya hari sudah siang, tanda rezekinya sudah hilang. Jika di waktu subuh masih mendengkur, tanda setan memeluknya dalam tidur. Semoga kita bukan termasuk yang malas bangun subuh dan selalu berusaha mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adzan, suatu apapun yang mengganggunya, sampai duri yang menusuknya, kecuali akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi semua yang perkara yang tidak kita sukai, kalau menimpa kita kemudian kita menghadapinya dengan baik, maka akan menggugurkan seluruh dosa-dosa kita. Sampai masalah sedih, seorang sedih. Bahkan seorang terkadang dia bingung, saya kenapa ini, kok saya gelisah, kok saya sedih, perasaan saya tidak melakukan dosa. Dia pasti melakukan dosa, cuma dia lupa mungkin. Terkadang Allah cuma kasih musibah apa? Kegelisahan, kesedihan, untuk menggugurkan dosa-dosanya. Allah tidak berikan dia musibah besar, meninggal anaknya, suaminya ketabrak mobil, enggak. Cuma apa? Kesedihan, kegelisahan. Maka hadapi dengan tenang, itu menggugurkan apa? Dosa-dosa. Allah kasih sakit, sakit yang tidak parah-parah, sakit, Allah kasih sakit untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Dalam satu hadis, kata Nabi SAW mengatakan, la tasubbil humma, hadis sahih riwayat Imam Muslim. La tasubbil humma, janganlah engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama tudhibul kir kama yudhibul kir khabathal hadid. Kata Nabi SAW, jangan kalian mencela demam, karena demam itu akan menggugurkan dosa-dosa anak Adam, sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Makanya kita juga tidak, kalau kita sakit sudah hadapi dengan baik. Demam menggugurkan dosa-dosa. Sakit gigi menggugurkan dosa-dosa. Apalagi sakit hati. Dosa-dosa. Bukankah disunahkan kalau kita menjenguk orang sakit, kita ucapkan apa? Tahurun insyaallah. Artinya semoga penyakitmu ini menggugurkan dosa-dosa. Jadi semua yang kita rasakan itu, kesedihan itu menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ya. Bahkan dalam satu hadis, senantiasa seseorang diberi musibah sampai dia berjalan tanpa ada dosa sama sekali dalam dirinya. Kata Nabi SAW, idza arada bi abdil khaira ajjalahu al-uqubata fid dunya. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi abdihi syarra amsaka anhu yaumal qiyamah.
Amsaka anhu hatta yuwafiya biha yaumal qiyamah. Kalau Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah tunda, nanti Allah balas pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya kalau Allah mencintai sebuah kaum, Allah akan beri ujian kepada mereka. Jadi musibah yang menimpa kita apapun, kita harus hadapi dengan baik. Kalau kita hadapi dengan baik, maka musibah tersebut akan menggugurkan dosa dan akan mengangkat derajat sekaligus. Tapi kalau ternyata kita terkena musibah, ternyata kita jaza, kita marah-marah, kita ngamuk, kita tidak hadapi dengan kesabaran, maka musibah tersebut tidak menggugurkan dosa-dosa, bahkan menurunkan derajat seorang hamba. Jadi ibu-ibu hadapi permasalahan dengan tenang. Ibu-ibu sakit, tenang. Jangan menunjukkan bentuk protes kepada Allah seperti, aduh ini sakit kok enggak sembuh-sembuh. Ini seakan-akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadapi dengan baik, ya. Hadapi dengan baik. Jangan sampai kita menghadapi musibah ternyata kita marah-marah kepada Allah, maka itu tidak akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Tentunya kita tidak ingin, jangan kita minta sama musibah kepada Allah. Jangan kita bilang, ya Allah berikanlah musibah kepadaku, dosa-dosaku terlalu banyak. Jangan. Kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu, fa idza laqitumuhum fasbutu. Janganlah kalian minta bertemu dengan musuh, tapi kalau sudah ketemu, sabar. Jangan minta musibah kepada Allah, tapi kalau kasih musibah, kita sabar menghadapinya. Lebih baik Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan istighfar daripada dikasih musibah. Itu tidak. Namun terkadang kita ini istighfarnya enggak beres, terkadang tobatnya enggak beres. Maka Allah ini masih punya ada dosa-dosa, untuk mencuci dosa-dosa ini Allah kasih musibah. Kenapa? Karena istighfar kita tidak beres, tobat kita tidak beres. Kita sudah bertobat, kita sudah istighfar, ada dosa-dosa kita yang sudah gugur, tapi belum semuanya. Nah ini untuk menggugurkan sisa dosa-dosa yang belum gugur ini, maka Allah kasih apa? Musibah. Jadi ibu sabar kalau menghadapi apa? Musibah. Tapi itu sebab yang keberapa tadi? Ketujuh. Sebab yang ke-8, ma yahsulu fil qabri minal fitnati wad-dhaqtah war-raw'ah. Apa yang dialami oleh seorang muslim dalam kuburannya tatkala difitnah, itu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kondisi menakutkan. Al-aswadani al-azraqani. Kata Nabi SAW, malaikat Munkar dan Nakir dalam kondisi berwarna biru dan dalam kondisi berwarna hitam, mengerikan dilihat, membuat orang lupa dengan jawaban, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian terjadi dhaqtah, itu dhammah, dia seperti dihimpit oleh kuburan. Setiap orang akan mengalami tersebut dalam kuburannya. Dalam satu hadis, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaqdatan, walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz." Kata Nabi, sungguhnya dalam kuburan itu ada tekanan. Tidak ada seorang pun yang selamat. Seandainya ada orang yang selamat, maka yang akan selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang sahabat yang meninggal karena terkena panah dalam perang Khandaq. Akhirnya dia meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad. Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Artinya dia orang yang sangat soleh. Tetapi dia pun tidak lolos dari dhaqtah, dari tekanan dalam kuburan. Tekanan-tekanan seperti ini dalam kuburan itu bukanlah siksa kubur, tapi suatu yang dialami oleh seorang mukmin tatkala dalam kuburan. Seperti kelaziman orang masuk dalam kuburan, seperti seorang tatkala di dunia dia sedih, dia merasakan sakaratul maut, bukan berarti karena dosa-dosanya, tidak. Tapi hal itu adalah kelaziman dari kehidupan. Tatkala kehidupan akan meninggalkannya, dia akan merasakan sakaratul maut. Dan itu akan mengurangi dosa-dosa. Sama tatkala seorang masuk dalam kuburan, dia langsung mengalami dhammah, dhaqtah dari dalam kuburan. Itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Baru nanti kalau sudah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, baru dia akan, kalau bisa jawab, mendapatkan nikmat kubur, kalau enggak bisa jawab, dapat azab kubur. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini adalah sebab di antara dosa-dosa digugurkan tatkala dalam kuburan seorang mengalami penghimpitan dari kuburan. Sebab yang ke-9, ahwal yaumil qiyamah wa karbuha wa syada'iduha, yaitu kondisi-kondisi yang berat pada hari kiamat. Karena seorang tatkala dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sangat berat, dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki,
tidak berpakaian, tidak ada harta yang dia bawa, di bawah terik matahari dalam jarak 1 mil, keringat bercucuran. Kondisi sangat mengerikan. Kemudian tatkala dia disidang, dia menghadapi kondisi sangat mengerikan. Yang menyidang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dihisab, sama, juga dia mengalami perkara yang sangat berat. Dibongkar aib-aibnya, disebutkan kesalahan-kesalahannya yang selama ini tersembunyikan. Kemudian di mizan tatkala ditimbang. Kemudian tatkala suruh lewat sirat. Bayangkan lewat sirat yang sangat tipis dan sangat tajam. Sementara di samping-sampingnya ada kalalib, khatatif, besi-besi yang siap mencabik-cabik orang yang melewatnya. Semua kondisi hari kiamat sangat mengerikan. Kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala, seluruh kondisi-kondisi ini akan mengurangi dosa-dosa seorang hamba. Oleh karenanya di antara orang yang lewat di atas sirat, ada sebagian kaum muslimin yang waktu dia lihat sirat maka tercabik-cabik badannya. Sampai-sampai dia tidak bisa berjalan di atas sirat kecuali dengan perutnya. Tatkala dicabik-cabik oleh besi-besi tersebut di samping sirat, ya, tidak membuat dia masuk neraka, tidak. Dia tetap selamat ke surga, tapi itu akan menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Akhirnya dia selamat, akhirnya dia masuk surga. Taib, itu sebab yang ke-9. Sebab yang ke-10, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, rahmatullahi wa afuhu wa maghfiratuhu bila sababin minal ibad. Yaitu Allah merahmati, Allah mengampuni, Allah memaafkan tanpa sebab dari hamba. Tetapi karena kasih sayang Allah yang sangat luas, tiba-tiba Allah ampuni begitu saja. Bisa saja Allah melakukan demikian. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Setiap musibah yang menimpa kalian tidak lain kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan banyak Allah ampuni dosa-dosa kalian. Tanpa ada sebab, tapi Allah ampuni begitu saja karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Demikian saja hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, di antara 10 sebab penggugur dosa-dosa. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu taala alam bisawab. Ustaz, saya pernah dengar salah satu tanda orang yang dimaafkan dosa-dosanya adalah dilembutkan hatinya. Bagaimana kita tahu lembutnya hatinya dan seperti apa contohnya? Saya tidak tahu dalil akan hal ini. Ya. Kalau kita sudah bertobat, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha penerima taubat. Saya katakan tadi, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap apa? Anaknya. Kalau kita melakukan dosa kesalahan sama ibu, kita minta maaf, ibu saya pasti maafkan. Ya. Ya, kalau ibu saja maafkan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tanda khusus, maka ini perkara yang gaib. Kita enggak tahu apa tanda-tandanya. Ya. Yang penting kita memenuhi persyaratan taubat. Apa persyaratan taubat? Yang pertama, al-iqla' anidz-dzam, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, an-nadam, menyesali dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, al-azam ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kalau seorang dalam hatinya sudah terpenuhi 3 perkara ini, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti. Ya, sudah pasti. Bagaimana cara bertobat? Apakah dilakukan dengan salat taubat? Salat taubat hukumnya sunnah, tidak harus dilakukan. Dan salat taubat bukanlah salat rutinitas. Disebutkan di sini, dan setiap sebelum tahajud dan duha mendahulukan dengan salat taubat 2 rakaat. Tidak, salat taubat bukanlah salat rutinitas. Tapi dia dilakukan kalau kita merasa berdosa, kita bertaubat. Terkadang kita melakukan dosa tertentu, kita bertaubat. Namun dia tidak wajib. Seorang bertobat dengan hatinya, dengan mulutnya, dengan lisannya, istighfar, maka itu yang wajib. Adapun jika disertai dengan salat taubat, maka itu baik, namun tidak wajib. Ada orang tua yang anaknya meninggal dengan bunuh diri. Adakah jalan atau amalan yang bisa dilakukan orang tua agar anaknya yang bunuh diri tersebut bisa diampuni atau dikurangi dosanya? Iya, kita mohon ampun baginya. Orang yang bunuh diri itu bukan kafir, tapi dia melakukan dosa besar, terancam dengan neraka jahanam. Sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya. Seorang berzina, tahu-tahu meninggal dunia. Seorang ingin membunuh orang lain, tahu-tahu dia meninggal terlebih dahulu, dibunuh. Seorang merampok, tahu-tahu mati, ya.
Di antaranya bunuh diri. Dosa yang besar. Ya, tapi tidak mengeluarkan seorang dari apa? Islam. Maka kalau anak kita ada yang meninggal bunuh diri, maka di antara kasih sayang kita kepadanya, kita sering mendoakannya agar Allah mengampuni apa? Dosa-dosanya. Ini banyak pertanyaan tentang menghajikan atau mengumrahkan. Ada namanya haji badal, demikian juga umrah badal. Akan tetapi orang yang ingin menghajikan orang lain, dan ini ijma ulama tentang bolehnya, syaratnya dia sudah harus haji terlebih dahulu, baru dia boleh menghajikan orang lain. Doa agar Allah merahmati dan mengampuni dosa kita. Ya, banyak kita istighfar, astagfirullah, 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 tubu ilaih, astagfirullah, tubu ilaih, rabbi ghfir wa tub alayya. Banyak ya, astagfirullah, perbanyak istighfar. Kita bertobat, ya, bertobat kepada Allah ya. Sering kita dalam di jalan astagfirullah, 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 tubu ilaih, ya. Allahumma ghfirli, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya juga. Apakah berdosa bila menyembunyikan atau tidak menceritakan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada suami agar suami tidak stres, tidak ikut memikirkan hal yang tidak menyenangkan? Iya, tidak semua kita ceritakan kepada suami. Tidak semua yang ada di benak kita ceritakan kepada suami. Kalau menurut kita suami tidak perlu tahu, ya nggak usah kasih tahu. Tapi kalau menurut kita suami perlu tahu karena ini berkaitan dengan kemaslahatan rumah tangga, maka kasih tahu. Tapi kalau ada tetangga bertengkar kemarin, kita lihat lempar-lemparan sama suami istri, satu lempar piring, satu lempar pisau, nggak usah kita cerita. Nanti suami stres. Ada perempuan datang ke rumah nangis-nangis macam-macam, kemudian ini suaminya ini. Kalau kita tahu suami pulang kerja capek, nggak usah kita ceritakan. Suami tambah pusing. Bagaimana pendapat Ustaz jika kita pada masa lalu melakukan dosa besar dan telah bertobat serta berhusnudzan kepada Allah bahwa Allah Maha Pengampun, tapi seringkali masih teringat akan dosa tersebut, padahal Allah telah menutup aib kita? Tidak apa-apa kalau kita ingat, kita istighfar lagi. Kita ingat, kita istighfar lagi. Mungkin Allah membuat kita ingat agar kita sering beristighfar, agar kita sering bertobat. Tapi kita yakin Allah sudah mengampuni. Tapi tidak mengapa kita sering beristighfar. Saat ini saya wira swasta, dahulu saya kerja di bank riba. Alhamdulillah usaha saya maju. Apakah penghasilan saya saat ini halal? Mengingat modal awal usaha saya berasal dari penjualan rumah yang dahulu didapat dengan cara KPR bank. Mudah-mudahan tidak mengapa ya. Barang siapa yang bertobat dari riba, maka hasil riba yang pernah dia dapatkan ya, falahu ma salaf, kata Allah, bagi dia apa yang telah lalu. Maka tidak mengapa, mudah-mudahan ya. Karena kalau seorang dia dulu pernah praktek riba, kemudian dia bertobat, hasil riba yang dia miliki sekarang ini jadi halal selama dia bertobat kepada Allah dan boleh dia olah untuk pekerjaannya. Dalam aktivitas bagaimana berzikir dalam hati? Berzikir dalam hati boleh, tapi yang afdal adalah dengan apa? Dengan lisan. Dengan lisan. Tidak ada masalah, coba kita sambil nyetir mobil kita bisa istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, bisa. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, la haula wala quwata illa billah. Sambil nyetir. Tapi kalau sambil baca metos makin susah ya. Astagfirullah. Jadi kalau sambil nyetir, sambil goreng tempe ya, sambil mijit suami, astagfirullah, astagfirullah, bisa. Karena tidak butuh konsentrasi. Kalau sambil baca kan susah. Bagaimana istighfar kita sambil baca berita? Tidak bisa. Ustaz, kita sudah bertobat dan sudah meninggalkan dan tidak mau kembali lagi ke masa lalu. Tapi jejak-jejak yang berhubungan dengan dosa-dosa lalu masih tidak bisa dihindari. Tempat tinggal, family, karena tidak bisa dihindari. Bagaimana Ustaz? Tidak mengapa, yang penting kita menjaga diri. Yang penting kita menjaga diri.
Apa hukumnya kalau punya usaha rental sound system? Karena alat sound system ini suka disewa untuk acara wedding, untuk musik-musik, acara pameran untuk musik. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolong kalian dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita tahu ini alat musik digunakan untuk cara joget-joget, untuk dangdutan, ya, maka tidak boleh kita pinjamkan. Jangankan bayar, gratisan pun tidak boleh. Saya tanya, banyak orang yang mengatakan bahwasanya musik itu halal, joget itu halal. Tapi kalau lihat orang joget, kemudian meninggal lagi joget, apa perkataan dia? Su'ul khatimah, subhanallah. Katanya halal. Kenapa ada orang meninggal lagi nyanyi dibilang apa? Su'ul khatimah. Kenapa ada orang meninggal lagi joget dibilang apa? Su'ul khatimah. Berarti fitrah dia tahu itu enggak baik. Apakah kita kalau bertobat harus dikatakan apa dosa-dosa kita? Enggak. Ya terserah, kalau kita di hadapan Allah kita bebas, tapi jangan bilang sama orang. Ya. Kalau sama Allah terserah, ya Allah saya pernah begini, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Tapi meskipun kita tidak bilang, kita bilang ya Allah aku bertobat kepadamu, Allah tahu isi hati kita. Tapi kalau kita ungkapkan enggak ada masalah. Tapi jangan didengar sama orang, karena namanya dosa itu harus kita tutup, itu aib kita. Jangan kita share, jangan kita bongkar. Ustadz, memajang foto selfie di medsos adalah dosa jariah. Dikategorikan dosa jariah itu untuk yang buka aurat atau sama pula dengan yang berhijab. Karena di medsos banyak sekali foto-foto muslimah berhijab syar'i dan juga bercadar dengan dalih berdakwah atau juga berjualan pakaian syar'i. Tujuan berjilbab itu apa sih? Tujuan berjilbab itu untuk dilihat atau untuk agar auratnya tertutup? Bukan untuk cari perhatian. Makanya di antara syarat jilbab tidak boleh memakai jilbab yang menarik perhatian. Makanya waktu Nabi SAW menyebutkan sinfani min ahlin nar, dua penghuni neraka jahanam yang aku lihat di antaranya nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna, kata Nabi, wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok, menarik perhatian para lelaki. Kepala mereka seperti punuk onta. Kenapa? Waktu mereka berjalan dilihat oleh banyak orang. Ini sebenarnya simbol bahwasanya orang berjilbab tidak boleh yang menarik perhatian orang lain. Kalau dia pakai jilbab dengan model yang buat orang semua ngelirik, apalagi laki-laki melirik, itu berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Saya bilang ibu-ibu sekalian, ya. Ibu-ibu ini banyak yang cantik-cantik ya. Maka jangan tempelkan wajah cantiknya tersebut di medsos. Orang lihat akan terpesona. Ya salah yang lihat, ya yang lihat juga salah, anti yang juga majang juga salah. Kalau dilihat tidak sengaja, anti tidak bermaksud memajang, terlihat gak ada masalah. Tapi kalau anti kemudian dengan wajah yang cantik kemudian, ya nggak mungkin anti baru bangun tidur kemudian foto masukkan ke medsos, kan nggak mungkin. Pas sudah berhias dulu, sudah ini rapi, baru foto senyum-senyum, baru kemudian masuk di medsos, kemudian bisa dilihat oleh semua orang. Kalau anti grup di antara akhwat tidak ada masalah, tapi harus amanah semuanya. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau grup terbuka, semua orang bisa lihat, maka ini masalah. Bukankah pusat kecantikan di wajah, ya atau tidak? Di wajah pusat kecantikan. Yang bisa menggoda orang diantaranya wajah, kecantikan wajah. Lihat dengkul ya mungkin tergoda tapi kurang. Lihat jempol mungkin tergoda tapi kurang. Tapi kalau lihat wajah itu yang sangat menggoda. Ustaz, saya sering ikut pengajian tapi suami masih senang musik. Ya dinasihati pelan-pelan. Siapa sih tidak suka musik sih? Semua orang juga suka musik. Tapi kita harus lawan, ini tidak boleh, ini tidak benar, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada suami, "Mas, kita mau cari kebahagiaan bukan dengan musik." Banyak orang menyangka mereka dapat kebahagiaan dengan musik, jawabannya tidak. Ya, saya dulu juga pemusik ya. Apakah bahagia dengan musik? Jawabannya tidak. Kalau memang musik membawa kebahagiaan, harusnya para pemusik itu orang-orang yang paling bahagia. Ternyata tidak. Mereka juga stres,
kemudian rumah tangganya hancur, minum khamar, kasus macam-macam, sampai ada yang bunuh diri. Memang ada kelezatan. Kelezatan bukan kebahagiaan. Jangan salah paham. Orang isap morfin dia lezat ya. Orang berzina lezat tapi dia bahagia? Enggak. Setelah dia berzina ada kegelapan dalam hatinya. Kalau ingin bahagia jangan dengar musik, baca Quran dengan tilawah. Baru itu bahagia. Tapi nasihati suami baik-baik. Pelan-pelan. Semuanya butuh proses. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diulang berkali-kali untuk orang tua sudah meninggal. Enggak juga sih, tapi kita berdoa. Tatkala kita akhir berdoa Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Tatkala kita tasyahud akhir, tatkala kita sujud kita boleh berdoa Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tatkala kita sujud kita baca subhanarabbil a'la wa bihamdi subhanarabbil a'la wa bihamdi subhanarabbil a'la wa bihamdi. Kemudian boleh kita baca doa bebas. Di antaranya Rabbi ghfirli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Demikian tasyahud. Setelah kita bertasyahud, kita boleh berdoa dengan doa bebas. Tapi jangan jadikan zikir Rabbi ghfirli wa liwalidayya kama rabbayani. Rabbi ghfirli enggak. Kita dalam posisi berdoa. Dalam rincian penggugur dosa ketiga, amal soleh atau kebaikan-kebaikan. Apabila memiliki tetangga yang memelihara kucing dan akhirnya banyak kucing-kucing lain yang berkumpul, termasuk yang tidak dipelihara, dan kotorannya dibiarkan di sembarang tempat, namun pemilik kucing termasuk orang yang rajin melakukan ibadah sunnah dan wajib. Apakah ini termasuk perbuatan zalim yang bisa diampuni? Mengingat hingga kini masih saja hal tersebut berlangsung. Kita tegur karena kita boleh berbuat baik tapi tidak boleh mendolimi apa? Orang. Ya. Jangan sampai kita melihara hewan kemudian hewan itu tidur di rumah kita bersih, beolnya di tetangga. Ya, jangan. Tetangga terganggu. Ya, jangan. Ya kita jangan mendolimi orang. Nasihati baik-baik sampaikan. Ya. Bilang kayaknya kucingmu ini pandai bergaul. Lihat banyak kucing-kucing kumpul di sini sekarang ya. Sampaikan baik-baik. Saya mau bertanya, apakah seorang makmum baca Al-Fatihah kalau imamnya tidak membaca dengan jahar, bacanya sir seperti salat duhur, salat asar, maka dia baca apa? Al-Fatihah. Demikian juga imam pada rakaat ketiga, rakaat keempat. Maka makmum baca Al-Fatihah. Jadi mau baca Al-Fatihah tatkala salat zuhur, salat asar, demikian juga salat maghrib dan isya pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Adapun kalau imam ternyata bacanya dengan jahar, dengan suara yang keras, maka makmum tugasnya mendengarkan. Tidak perlu dijaharkan. Karena fungsi imam baca itu untuk didengar oleh makmum. Imam baca buat siapa? Buat kita dengar. Kalau Allah Maha mendengar, kita dengar. Nah, kalau kita Allah tatkala imam baca Quran, kita ternyata baca sendiri, kemudian dia baca buat siapa? Ya. Akhirnya apa? Kalau imam baca, kita baca juga di belakang, akhirnya kita tidak konsentrasi. Akhirnya kita baca cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, ya kan? Kita enggak tahu kenapa suara kita kalah dengan suara imam pakai mikrofonnya besar. Akhirnya apa? Kita tidak konsentrasi. Jadi yang benar bahwasanya ini ada khilaf, tapi yang benar bahwasanya kalau imam sudah baca dengan suara keras, kita tidak perlu baca lagi. Ustaz, apakah dosa pernah berbuat zina termasuk dosa yang bisa diampuni? Iya. Ini dosa besar, tapi kalau orang bertobat kepada Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak perlu cerita ke orang lain. Tidak perlu cerita kepada orang lain. Apapun dosa yang dia lakukan, dia pernah berzina, pernah ini, jangan dia cerita sama orang lain. Itu aib, dia sembunyikan. Jangan dia ceritakan kepada suaminya, jangan dia ceritakan kepada istrinya. Itu aib, dia sembunyikan. Ada orang datang kepada seorang ustaz, ustaznya cerita sama saya. Dia bilang, "Ustaz, saya mau cerita dosa, Ustaz." Kata ustaz itu, "Jangan kau cerita, enggak boleh." "Ustaz, saya enggak tenang, saya harus cerita sama antum." "Jangan kau cerita." "Enggak Ustaz, saya harus cerita." "Ya udah cerita, apa dosamu?" "Saya berzina." "Ya sudah, kamu jangan cerita lagi." "Ustaz, saya mau cerita dulu, saya berzina sama siapa." "Jangan cerita." "Saya harus cerita Ustaz." "Enggak, kamu udah cerita. Allah Maha Pengampun." "Enggak, saya enggak serak Ustaz, saya harus cerita." Ustaznya akhirnya bilang, "Udah, cerita." Kata dia, "Ustaz, saya cerita sama saya zina sama si fulana." Ustaznya ngamuk, "Sama si fulana? Kurang ajar kamu ya."
Allah ampuni tapi saya tidak, katanya. Jadi kalau punya dosa, tidak usah cerita-cerita. Mungkin dulu pernah gini, pernah apa kayak pernah berzina, pernah morfin, pernah apa, udah sembunyikan aja, nggak usah cerita sama orang lain. Ustadz, jika hasil ditimbang ternyata kita di neraka, waliyadzubillah. Setelah divonis, dihisab, ternyata kita di neraka. Apakah ada kebaikan amalan yang bisa mengangkat kita ke surga? Ya sudah nggak bisa, kalau kita sudah di neraka nggak bisa beramal soleh lagi. Tetapi bisa jadi kita dikeluarkan dari neraka karena syafaat. Karena syafaat. Syafaat dari Nabi SAW. Syafaat dari kerabat-kerabat kita. Syafaat dari teman-teman kita yang soleh dan soleha. Bisa mengeluarkan seorang dari neraka Jahannam. Dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mau bertanya Ustadz mengenai bagaimana jika kita sudah meminta maaf kepada seorang yang telah kita sakiti, tapi dia tidak mau lagi berhubungan silaturahmi dengan kita. Tapi dia mengatakan bahwa dia sudah ikhlas memaafkan. Ikhlas beneran apa ikhlas terpaksa? Apakah maaf kita diterima Ustadz? Ya mudah-mudahan. Tetap kita berbuat baik. Belum tentu dia mau bergaul lagi dengan kita, dia khawatir terulang lagi kedua kali. Tidak wajib kemudian dia mau dekat lagi dengan kita. Yang penting kita sudah minta maaf, kita berbuat baik kepada dia. Zahirnya dia sudah bilang saya sudah ikhlaskan. Ya sudah, kita baik saja. Kalau dia mau bergaul lagi dengan kita, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting kita jangan dendam dan jangan menambah lagi kesalahan kita. Ya. Tapi demikian saja ya. Banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu saya ya. Sampai di sini saja kajian kita ya. Ya, demikian saja, semoga ibu-ibu semua menjadi ibu-ibu yang solehah ya, dimasukkan ke surga bersama suami dan anak-anak ya. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.